Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita di program Minggu Ceria bareng Kak Endar. Nah, pagi hari ini Kak Endar ingin membagikan satu firman dengan tema umat Allah kembali ke negerinya. Ya. Nah, adik-adik bisa melihat bagian firman Tuhan ini dari Esra pasal 1 ayat 1 hingga 11. Ya, Esra pasal 1 ayat 1 hingga 11. Nah, adik-adik kita mau dengar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah bagi umat Allah untuk meninggalkan negeri mereka dan menetap di negeri asing. Tentu kebiasaan dan cara hidup di sana berbeda sekali dari apa yang telah mereka ketahui. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan atau hidup macam apa yang akan mereka alami ketika sampai di Babel. Meskipun orang Yahudi hidup dalam pembuangan, mereka tidak dianiaya seperti dahulu ketika mereka menjadi budak di Mesir beratus-ratus tahun yang silam. Sebenarnya beberapa orang tawanan Yahudi yang paling cerdas dan terampil sangat dihormati. Daniel dan teman-temannya termasuk kelompok ini. Mereka mempunyai kedudukan penting di istana Raja Nebukadnezar. Akan tetapi kebanyakan orang tawanan Yahudi tinggal di daerah yang letaknya di sebelah tenggara kota Babel. Mereka diperbolehkan mempunyai rumah sendiri, bahkan banyak yang mempunyai usaha sendiri. Ketika tahun-tahun berlalu, banyak orang Yahudi malahan menjadi sangat kaya. Meskipun Allah menghukum umatnya karena dosa-dosa mereka dengan mengizinkan mereka menjadi tawanan, Ia tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Allah telah berfirman bahwa masa pembuangan mereka akan 70 tahun lamanya. Selama waktu itu, Tuhan mengutus nabi-nabi untuk mengajar mereka dan tetap menghidupkan harapan bahwa pada suatu hari mereka akan kembali ke tanah air mereka. Banyak perubahan terjadi di Babel selama 70 tahun masa penawanan itu. Beberapa raja yang berbeda-beda memerintah bangsa itu. Nebukadnezar memerintah sebagai raja ketika Daniel dan teman-temannya mulai bertugas di istana raja. Kemudian dalam kehidupan Daniel, Belshazzar naik tahta. Dalam pemerintahannya, Daniel menafsirkan tulisan tangan yang misterius yang muncul di dinding pada suatu malam ketika Belshazzar sedang mengadakan pesta. Pada malam yang sama, Babel ditaklukkan oleh bangsa Persia dan Darius menjadi penguasa yang baru. Sementara Darius berkuasa, Daniel dicampakkan ke dalam gua singa karena ia berani berdoa kepada Allah yang benar. Bagaimana Allah menjaga Daniel? Kemudian, menjelang berakhirnya masa penawanan 70 tahun, seorang raja lain yang bernama Koresi menjadi penguasa. Nabi Yesaya berbicara tentang Koresi lebih dari 100 tahun sebelum Koresi dilahirkan. Koresi tidak mengenal Allah dan mungkin tidak mengetahui tentang nubuat-nubuat ini. Akan tetapi, mungkin Daniel bercerita kepadanya tentang nubuat-nubuat itu. Mungkin Daniel membacakannya kepada Koresi. Apakah Koresi tahu atau tidak tahu tentang nubuat-nubuat Yesaya? Tuhan membangkitkan keinginan dalam hati Koresi untuk mengenapi nubuat-nubuat itu. Koresi memutuskan bahwa umat Allah harus dibebaskan sehingga mereka dapat kembali ke tanah air mereka. Di sana mereka akan dapat membangun kembali bait suci di Yerusalem. Betapa gembiranya orang-orang Yahudi ketika Raja Koresi membuat pengumuman bahwa mereka bebas untuk pulang. Orang Yahudi yang tidak sanggup mengadakan perjalanan pulang atau yang telah memutuskan untuk tinggal di Babel, membantu orang-orang yang berniat pulang. Mereka memberikan uang, kuda, unta, keledai, bagal, pakaian, dan perbekalan untuk perjalanan itu. Koresi bahkan mengembalikan semua bejana suci yang telah dirampas Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem. Kalian bisa membuka di Esra pasal 1 ayat 1 hingga 7. Tidak lama kemudian umat Allah berada dalam perjalanan pulang. Mereka dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Zerubabel. Perjalanan pulang itu sangat jauh. Umat itu harus berjalan kaki hampir sepanjang perjalanan. Ketika akhirnya mereka sampai, mereka melihat pemandangan menyedihkan. Kota Yerusalem yang mereka cintai merupakan reruntuhan dan bait suci yang indah itu telah dihancurkan. Musuh terdapat di segala pihak, namun umat itu gembira karena akhirnya mereka sudah berada kembali di tanah air. Salah satu hal yang pertama-tama mereka lakukan sudah tiba di Yerusalem ialah berkumpul di Yerusalem. Di sana mereka membangun mezbah bagi Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya karena telah membawa mereka pulang. Kira-kira setahun kemudian mereka siap untuk meletakkan dasar bait suci. Para tukang kayu dan tukang batu dipekerjakan. Mereka menukarkan daging dan minyak dengan kayu aras dari Libanon. Ketika dasarnya telah diletakkan, semua orang menyembah Tuhan bersama-sama.
Dibutuhkan waktu 20 tahun dari saat bait suci itu mulai dibangun sampai selesai. Selama waktu ini orang Yahudi mengalami perlawanan dan menjadi tawar hati. Pada suatu saat pekerjaan pembangunan bait suci itu bahkan terhenti untuk sementara waktu. Tetapi Tuhan mengutus nabi-nabi untuk memberi semangat kepada mereka dan akhirnya pekerjaan itu dimulai lagi. Setelah pembangunan bait suci itu selesai, umat itu berkumpul untuk mempersembahkan kurban dan menghabiskan bait suci itu kepada Tuhan. Sekali lagi, mereka merayakan Hari Raya Paskah. Umat Tuhan telah berbalik kepadanya. Betapa indahnya waktu itu bagi umat Tuhan. Mereka menyanyi dan memuji Tuhan untuk semua yang telah dilakukannya bagi mereka. Tuhan telah menolong mereka selama masa pembuangan 70 tahun itu dan telah membawa mereka pulang dengan selamat. Pujian mereka bagi Tuhan pasti kedengaran seperti ayat hafalan minggu ini. Kalian bisa membuka di Mazmur 126 ayat 3. Tuhan menepati janjinya, apa yang dikatakannya akan dilaksanakannya juga. Tuhan telah memperingatkan umatnya bahwa jika mereka tidak taat kepadanya dan berpaling daripadanya, musuh mereka akan merampas negeri mereka dan membawa mereka sebagai tawanan. Sementara mereka berada dalam penawanan, Tuhan berjanji akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Yang membawa mereka kembali dan menolong mereka membangun kembali bait suci sehingga mereka dapat beribadah kepadanya. Ketika Tuhan berfirman bahwa Ia akan menghukum dosa manusia, Ia juga melakukannya. Ketika Ia berfirman akan mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah air mereka, Ia melakukannya juga. Tidak sesuatu pun dapat mencegah Tuhan untuk menepati firman-Nya. Manusia tidak selalu menepati janji, tetapi Tuhan selalu menepatinya. Kita dapat selalu percaya kepada Tuhan untuk melakukan apa yang telah dikatakannya. Karena kita tahu Allah setia, kita dapat yakin bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Orang Yahudi mengetahui ketika mereka tidak menaati Tuhan, mereka mengalami banyak kesulitan dan kesedihan. Ketika hati mereka berbalik kepadanya dan mengutamakan Dia, maka Ia memberkati mereka. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita meskipun kita taat kepadanya. Tetapi Ia menghendaki kita hidup baginya dan melakukan hal-hal yang kita ketahui akan menyenangkan Dia. Kemudian, jika kita mempunyai masalah, kita yakin bahwa Ia akan menolong kita menyelesaikan masalah itu. Ia telah menjanjikan hal itu kepada kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua dapat diberkati Tuhan dan kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar bersama. Oke, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah.